Siang anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar alangkah baiknya dipimpin doa dulu supaya mendapatkan keberkahan. Datang ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya cek dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semuanya. Masih semangat? Semangat? Supaya lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan dulu wajib nasional, yaitu satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Di kolom meja, kolom bangku, atau di pinggir, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, tolong dipungut. Sudah rapi? Sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita ke materi baru, kita mengadakan dulu seksi. Masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang teks hikayat atau cerita rakyat. Pengertian teks hikayat, siapa yang masih ingat pengertiannya? Silakan, Fitri Nusadai. Apa? Yaitu karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian dan keanehan pokok utamanya. Luar biasa sekarang. Nilai-nilai yang terkandung apa saja? Apa? Satu, nilai religi atau religius, yaitu nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Dua, nilai moral yaitu akhlak. Tiga, nilai sosial yaitu nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di masyarakat. Empat, nilai budaya yang berkaitan dengan adat istiadat atau kebiasaan. Lima, nilai estetika yang berkaitan dengan keindahan. Enam, nilai edukasi yang berkaitan dengan suatu pendidikan. Pintar utama. Hari ini masuk ke materi baru mengenai menganalisis unsur pembangun puisi. Untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya yaitu KD pengetahuan menganalisis unsur pembangun puisi. Indikatornya, indikator pencapaian yang pertama, siswa menentukan unsur batin puisi. Kemudian kedua, menentukan unsur fisik puisi. Yang ketiga, menganalisis unsur batin puisi. Yang keempat, menganalisis unsur fisik puisi. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui kegiatan pembelajaran menganalisis pembangun puisi dengan menggunakan model pembelajaran discover learning. Peserta didik mampu yang pertama menentukan unsur batin puisi, yang kedua menentukan unsur fisik puisi, yang ketiga menganalisis unsur batin puisi, yang keempat menganalisis unsur fisik puisi. Jadi materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan hari ini yaitu mengenai unsur pembangun puisi yang berkaitan dengan unsur fisik dan struktur unsur batin. Ada yang tahu apa itu pengertian dari puisi? Apa sih pengertian puisi itu? Ada yang tahu?
Jurusan apa? Puisi. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, susunan baris dan bait. Nah, bagus, pintar. Nah, jadi puisi itu termasuk ke dalam karya sastra atau ragam sastra. Bentuknya menggunakan baris, menggunakan bait, menggunakan barik. Nah, sekarang kalian duduknya sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Nanti kalian dalam pelajarannya menggunakan media game untuk memecahkan suatu permasalahan atau menyelesaikan suatu permasalahan. Nanti saya akan berikan permasalahannya. Kalian harus pecahkan. Paham? Kelompok 1 nama kelompoknya WS Hendra, kelompok 2 Khairil Anwar, kelompok 3 Taufik Ismail, kelompok 4 Kode Iswanti. Baik, saya bagikan dulu KPD-nya ya. Saya memiliki suatu permasalahan yang sudah dicantumkan di dalam game Wordball. Kalian selesaikan permasalahan tersebut dengan cara bermain game. Perwakilan saja dalam gamenya. Di dalam kelompok perwakilan 2 orang untuk main game, 2 orang untuk mengarahkan atau membantu bermain gamenya. Karena ternyata ada pertanyaan. Nah, pertanyaan yang simpan di bawah, kalian cari jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut dari kotak yang ada dalam game tersebut. Nah, dengan cara hero kalian itu harus masuk ke kotak, tapi harus bisa menghindari monster-monster yang bisa memakan kalian. Bila mana kalian termakan oleh monster, berarti itu akan mengurangi nyawanya. Link gamenya saya sudah share atau sudah bagikan lewat grup WhatsApp, grup WA. Silakan kalian buka. Yang intinya kalian kerjakan LKPD yang sudah saya berikan. Tugasnya menganalisis puisi yang berjudul dengan puisi aku. Paham? Waktunya 30 menit dari sekarang. Nanti kalau sudah beres kalian presentasikan ke depan ya, berkelompok. Presentasinya kalau bisa jangan membaca, tapi harus bisa tanpa teks. Hasil diskusinya, dalam artian pembuktian atau mempresentasikan hasil diskusi mengenai menganalisis unsur membangun puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menganalisis tentang struktur bait puisi dengan puisi aku, karya Taufik Ismail. Nama kelompok WS Lembra, nama ketua kelompok Kalipat Indonesia, anggota kelompok Istilah Rayu, Siti Sofia, Desti Amelia Yanto. Struktur batin puisi. 1. Tema tersebut yaitu kehidupan atau memberikan tema kemanusiaan melalui peristiwa atau tragedi. 2. Rasa, selalu mencurahkan isi hatinya melalui puisi. 3. Nada, mencurahkan isi hati atau karismatik. 4. Amanat, meskipun usia terus berlanjut tetapi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Suaranya keras. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam melingkung. Dalam puisi tersebut makna konotasi terhadap pada kata
penulis yang dapat diartikan menangis bersamaan dalam puisi tersebut bahwa penulis mempunyai persamaan bunyi yang harmonis dan simbol berbatas cakrawala. Cakrawala ialah paling ujung di langit, menyatakan bahwa penulis bercerita setinggi langit. 4. Imajian. Penyair juga menciptakan pengimas dalam puisi. Pengimajian adalah kata atau susunan kata yang dapat memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair. Dalam puisi terdapat pengimajian visual menampilkan apa yang digambarkan penyair lebih jelas dan dapat dilihat oleh pembaca. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan? Apa amanatnya? Jadi meskipun terus berlanjut, tetapi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Gimana? Sudah jelas? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kendala dan kesulitan kalian dalam menganalisisnya? Yang dianalisis itu kan dua unsur batin dan struktur isi. Kesulitannya apa? Ada kesulitan tidak? Pasti ada ya. Yang benar-benar paling sulit apa? Menentukan imaji. Menentukan imaji, kemudian menentukan nada dan rasa, yang lumayan agak sulit. Sekarang ada tugas individu dari Bapak. Tugasnya sama seperti yang tadi dikerjakan dalam kelompok, yaitu menganalisis unsur pembangun puisi. Sebelum diakhiri pada pembelajaran ini, seperti biasa, saya ingin mengadakan refleksi atau menyimpulkan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Tetapi menyimpulkannya bukan seperti biasanya. Ada hal yang baru, yaitu dengan menggunakan media games wordball. Pakai pemilihan kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya seperti apa? Pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya apa? Diksi, jawabannya. Mana diksi? Diksi. Diksi. Bukan. Bawah. Kata yang bukan memiliki makna sebenarnya apa? Konotasi. Jawabannya konotasi. Bawah. Sikap penyair terhadap pokok permasalahan. Baik, kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi ini. Jadi dalam menganalisis puisi itu ada dua struktur yang dianalisis sama aja. Struktur batin dan struktur fisik. Dalam struktur fisik apa? Ada tema, amarah, kemudian rasa dan nada. Kalau struktur fisik imaji, bunyi dan majas. Ada yang tanyakan sampai di sini? Sudah paham? Sudah. Baik, kalau sudah paham, untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti pada pertemuan selanjutnya tapi masih membahas tentang puisi. Kalau sekarang menganalisis, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat puisi atau menulis puisi. Sebelum diakhiri pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih Dimas yang sudah memimpin doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.